Di balik kemewahan, di balik foto-foto miliarder yang terpajang di majalah, ada satu rahasia yang hampir tidak pernah dibicarakan. Bukan soal saham, bukan soal bisnis, tapi sesuatu yang jauh lebih dekat dan jauh lebih berbahaya. Kita diajarkan satu hal sejak kecil: kerja keras, kecerdasan, disiplin, dan itu semua benar. Tapi bagaimana jika itu belum cukup? Bagaimana jika ada faktor ketiga yang justru paling menentukan? Ini bukan teori konspirasi, ini bukan mitos kuno. Ini adalah kode biologis, sesuatu yang ada di dalam tubuhmu setiap hari, namun tidak pernah diajarkan bagaimana cara mengelolanya. Energi ini bisa menciptakan kehidupan, tapi juga bisa menghancurkan potensi. Masalahnya, dunia modern tidak mengajarkan cara menyimpannya. Dunia modern mengajarkan cara menghabiskannya. Pertanyaannya bukan apakah kekuatan ini ada. Pertanyaannya, kenapa tidak pernah dibicarakan secara serius? Dan apa yang terjadi jika kamu berhenti membuangnya? Jawabannya akan mengubah cara kamu melihat uang, fokus, dan dirimu sendiri. Pernahkah kamu merasa lelah, padahal hari itu tidak benar-benar berat? Bukan kelelahan fisik, tapi kelelahan yang tidak bisa kamu jelaskan dengan kata-kata. Seolah ada sesuatu di dalam dirimu yang terus terkuras tanpa pernah kamu sadari kapan ia diambil. Kita hidup di zaman paling bising dalam sejarah manusia, bukan karena suara, tapi karena tuntutan perhatian. Dunia modern tidak memintamu bekerja keras, ia hanya meminta satu hal: perhatianmu setiap saat. Apa yang jarang kita sadari? Perhatian bukan sekedar fokus, perhatian adalah bentuk energi. Kemana perhatianmu mengalir, di sanalah hidupmu perlahan dibangun atau perlahan habis. Kita percaya kita bebas karena kita memilih, tapi jarang kita bertanya, apakah pilihan itu benar-benar lahir dari kesadaran atau hanya reaksi dari dorongan yang ditanamkan? Kamu menyebutnya kurang motivasi, kamu menyebutnya kehilangan arah. Padahal mungkin yang terjadi bukan krisis tujuan, melainkan kebangkrutan energi batin. Karena medan perang sejati tidak pernah berada di luar sana. Ia ada di dalam pikiranmu, dalam dorongan kecil, dalam keputusan yang tampak sepele. Jika hidup adalah akumulasi energi, dan energi adalah hasil dari apa yang kamu kendalikan, maka pertanyaan sejatinya bukan, mengapa aku belum berhasil? Tapi, kemana sebenarnya energiku selama ini pergi? Dan bisakah ia dikembalikan? Tidak semua rahasia disembunyikan. Sebagian diletakkan tepat di depan mata. Karena dunia tahu, hanya sedikit yang cukup tenang untuk melihatnya. Transmutasi bukan trik. Ia adalah hukum. Energi tidak pernah hilang. Ia hanya berpindah bentuk. Yang membedakan manusia biasa dan mereka yang melampaui zamannya bukan jumlah energi, melainkan kemana energi itu diarahkan. Dalam tradisi lama, ini disebut alkimia, mengubah timah menjadi emas. Hari ini bentuknya berbeda. Yang diubah bukan logam, melainkan dorongan paling liar di dalam dirimu menjadi ketenangan, fokus, dan daya cipta. Disiplin bukan pengekangan. Disiplin adalah struktur. Tanpa struktur, kekuatan apapun hanya menjadi banjir yang menghancurkan. Dengan struktur, ia menjadi tenaga. Otakmu belajar dari apa yang sering kamu ulang. Ketika kepuasan instan dihentikan, otak mulai mencari makna yang lebih dalam. Bukan lagi kesenangan sesaat, tapi kepuasan dari kemajuan. Dunia mengira kekuatan adalah agresi.
Padahal kekuatan sejati adalah ketenangan yang tidak bisa digoyahkan. Ketika dorongan tidak lagi mengendalikanmu, keputusanmu menjadi tajam. Transmutasi bukan ritual. Ia adalah pilihan yang diambil setiap hari. Setiap kali kamu menunda kepuasan, kamu sedang menabung kekuatan. Dan ketika kekuatan itu terkumpul cukup lama, ia mulai mencari jalan keluar. Sepanjang sejarah, kekuatan sejati tidak pernah lahir dari kemewahan. Ia lahir dari pengendalian. Tidak ada peradaban besar yang dibangun oleh manusia yang tidak mampu menahan dirinya sendiri. Sparta tidak pernah dibangun oleh jumlah, ia dibangun oleh disiplin. Sejak kecil, warganya dilatih menahan rasa lapar, takut, dan dorongan primitif. Bukan untuk menyiksa, tapi untuk menciptakan manusia yang tak bisa dipatahkan. Romawi tidak runtuh karena kekurangan sumber daya. Ia runtuh karena kehilangan kendali. Kemewahan, pesta, dan kepuasan tanpa batas perlahan menggerogoti fondasi yang dulu kokoh. Bukan musuh luar yang menghancurkan mereka, melainkan kelemahan yang dibiarkan tubuh di dalam. Napoleon Hill menemukan satu benang merah saat mewawancarai ratusan manusia paling berpengaruh. Mereka bukan hanya cerdas, mereka mampu mengalihkan dorongan mentah menjadi visi, kerja keras, dan ketahanan. Disiplin mereka sunyi, tapi dampaknya mengguncang dunia. Ketika energi tidak lagi bocor, pikiran menjadi tajam. Gangguan tidak lagi memikat, pekerjaan mendalam menjadi mungkin. Inilah mengapa para pemimpin besar mampu berpikir jernih di tengah kekacauan. Uang tidak mengalir ke mereka yang impulsif, uang mengalir ke mereka yang sabar. Setiap keputusan finansial adalah ujian disiplin. Menunda kepuasan hari ini demi kebebasan esok hari. Mereka yang menguasai dirinya, menguasai arah uangnya. Tidak ada pemimpin besar yang hidupnya dikuasai impuls. Orang mengikuti ketenangan, mereka percaya pada kendali. Ketika dunia batinmu tertata, dunia luar mulai merespons. Dan inilah alasan mengapa kekuasaan sejati selalu dimulai dari disiplin pribadi. Tidak ada jenderang perang, tidak ada musuh yang terlihat. Namun setiap hari, sebuah pertempuran berlangsung di dalam dirimu. Perang yang tidak tercatat dalam buku sejarah, tapi menentukan apakah hidupmu akan naik atau stagnan. Ada dua suara di dalam dirimu. Satu berbisik, nikmati saja sekarang, kamu pantas. Yang lain hampir tak terdengar. Bertahanlah, masa depanmu sedang menanti. Yang kamu dengarkan hari ini akan membentuk hidupmu besok. Kamu pikir kamu malas, kamu pikir kamu kurang motivasi. Padahal bukan itu. Kamu lelah karena setiap hari kehilangan energi untuk kepuasan yang tidak pernah mengenyangkan. Impuls selalu datang dengan penawaran cepat. Sedikit kenyamanan sekarang ditukar dengan potensi besar nanti. Masalahnya bukan pada godaannya. Masalahnya pada harga yang kamu bayar tanpa pernah menghitungnya. Versi terbaik dirimu tidak pernah memaksa. Ia hanya menunggu. Menunggu satu keputusan kecil, satu penolakan terhadap impuls. Satu malam kamu memilih bertahan. Dan dari situlah segalanya mulai berubah. Tidak ada kemenangan permanen. Perang ini terjadi setiap hari. Di pagi hari, di malam hari, di saat tak ada yang melihat. Dan justru karena itu, kemenangan kecil hari ini lebih berharga dari sorakan ribuan orang. Setiap pilihan kecil adalah suara. Satu suara untuk dirimu hari ini, atau satu suara untuk dirimu di masa depan. Pertanyaannya sederhana. Dalam perang sunyi ini, siapa yang akan kamu menangkan malam ini? Ini bukan tentang menahan diri selamanya. Ini bukan tentang menolak kehidupan atau memusuhi hasrat. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih tinggi. Kamu tidak ditakdirkan menjadi budak impuls. Kamu ditakdirkan menjadi raja di kerajaan dirimu sendiri. Raja tidak memadamkan api, ia mengendalikannya. Uang hanyalah turunan,
Waktu bisa dicuri, tapi energi adalah modal paling sakral yang kamu miliki. Dan kemana energimu mengalir, disitulah hidupmu bertumbuh. Kekayaan sejati tidak dikejar, ia datang sebagai dampak dari disiplin, fokus, dan eksekusi tanpa kompromi. Dunia selalu memberi lebih kepada mereka yang mampu menguasai diri sebelum mencoba menguasai apapun. Tidak semua kemenangan perlu diumumkan. Tidak semua disiplin perlu dipamerkan. Beberapa perang memang harus dimenangkan dalam diam. Dan justru karena itulah hasilnya tak bisa dibantah. Mulai hari ini, pandanglah energimu sebagai investasi, bukan hiburan. Lindungi, akumulasikan, arahkan. Karena masa depan tidak dibangun oleh niat, tapi oleh pilihan kecil yang konsisten. Energi paling kreatif di alam semesta ada di dalam dirimu. Kamu bisa menghabiskannya atau mengubahnya menjadi emas. Pertanyaannya hanya satu. Mulai malam ini, siapa yang memegang kendali?